Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Novi Handayani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, peserta Program Permata Sakti tahun 2020 dengan NIM UNS B 01200082. Video ini saya persembahkan untuk Ibu Muslifah dan teman-teman Universitas 11 Maret dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kebudayaan Jawa. Video ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Lampung. Selamat menyaksikan. Terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota yang masing-masing yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Waikanan, serta 2 kota yaitu Metro dan Bandar Lampung sebagai pusat Provinsi Lampung. Ini semboyan yaitu Sai Bumi Ruwajurai, yang artinya Lampung dilambangkan dengan rumah tangga agung yang didiami oleh 2 golongan masyarakat adat, yaitu adat Saibatin dan adat Pepadun, di mana masyarakat adat Saibatin lebih sering disebut sebagai masyarakat Lampung Pesisir karena mendiami wilayah pesisir pantai timur, selatan, dan barat. Kemudian, Lampung Pepadun lebih banyak masyarakatnya yang tinggal di pedalaman. Perbedaan masyarakat adat yang ada di Lampung membuat keunikan tersendiri pada cara kehidupan masyarakat di Lampung, seperti kebudayaan yang ada di Lampung Pepadun. Pada masyarakat Lampung adat Pepadun terdapat prosesi dalam pemberian gelar adat, yaitu prosesi Cakak Pepadun, di mana dalam prosesi ini masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus memberikan sejumlah uang dan memotong beberapa kerbau. Dalam prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di Rumah Sesat yang merupakan rumah adat masyarakat Lampung, kemudian dipimpin oleh penyimbang adat yang merupakan pimpinan adat yang memiliki gelar paling tinggi atau kedudukan paling tinggi di masyarakat Lampung. Selanjutnya yaitu tari yang berasal dari daerah Lampung. Di Lampung sendiri terdapat banyak sekali jenis tarian. Salah satunya yaitu tari Sigah Pengunten. Tari Sigah Pengunten merupakan sintesis dari 2 identitas masyarakat yang ada di Lampung. Dalam tarian ini, gerakannya menyerap dari 2 adat yang ada di Lampung, yaitu tarian dari adat Pepadun dan tarian dari adat Saibatin. Nah, dalam gerakan tarian ini kemudian dipadukan dan menjadi tari Sigah Pengunten yang kemudian dikenal oleh masyarakat luas.
Tarian ini ditampilkan sebagai salah satu ritual dalam penyambutan tamu, khususnya pada acara-acara resmi seperti acara pernikahan. Nah, tari Sigap Pungutan ini melambangkan ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Ciri utama dari tari Sigap Pungutan ini adalah aksesoris yang digunakan oleh para penarinya. Seperti namanya, aksesoris utama pada tari Sigap Pungutan ini adalah siger. Siger merupakan mahkota yang berwarna emas yang merupakan identitas daerah Lampung. Kemudian terdapat ikat pinggang yang berasal dari uang ringgit Belanda. Kemudian atasannya para penari menggunakan baju kurung berwarna putih. Kemudian bawahan menggunakan kain tapis yang merupakan kain khas Lampung yang berasal dari sarung yang ditenun menggunakan benang emas yang dengan motif berasal dari ciri khas daerah Lampung. Di mana secara keseluruhan pakaian para penari Sigap Pungutan ini seperti pakaian yang saat ini saya kenakan. Selanjutnya yaitu makanan khas daerah Lampung. Yang pertama, seruit. Seruit merupakan makanan khas daerah Lampung yang disajikan pada saat acara besar seperti pernikahan maupun acara adat lainnya, di mana seruit ini dibuat dari ikan yang dibakar, kemudian dicampurkan dengan bumbu-bumbu lainnya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, garam, gula putih, kemudian dicampur dengan mangga kueni serta tomat. Nah, selanjutnya ikan yang digunakan pada seruit ini adalah ikan air tawar, seperti ikan mas ataupun ikan patin. Yang kedua yaitu gulai tempoyak. Tempoyak ini terbuat dari daging durian yang telah matang, yang kemudian dapat dicampur dengan cabai rawit dan garam, yang difermentasi kurang lebih 3 hari dalam wadah kedap udara. Nah, selanjutnya rasa tempoyak yang asam pedas dapat diolah menjadi gulai tempoyak, di mana gulai tempoyak ini diolah dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, cabai rawit, kemudian kunyit yang telah dibakar, yang selanjutnya dicampur dengan ikan seperti ikan patin. Kegiatan perekonomian utama masyarakat Lampung yaitu pada sektor pertanian dan perkebunan, di mana Lampung sendiri memiliki komoditas utama yaitu kopi, lada, kakao, karet, dan damar, di mana di antara komoditas tersebut yang menjadi unggulan yaitu kopi robusta dan lada hitam. Produktivitas kopi robusta ini dengan menggunakan perawatan yang tepat, kemudian jenis kopi yang bagus, dalam 1 hektarnya dapat menghasilkan kurang lebih 6 ton dalam setahun. Kemudian dengan perawatannya yaitu dengan menggunakan pupuk yang tepat, kemudian membuang tunas-tunas yang dirasa tidak diperlukan. Untuk masa panen kopi robusta ini hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, yang biasanya dilakukan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Yang kemudian setelah pemanenan ini, petani dapat beralih pada komoditas lain seperti lada hitam. Nah, untuk menghasilkan kopi robusta yang baik, biasanya para petani pada saat penjemuran tidak melakukan pengupasan terlebih dahulu. Nah, di mana proses penjemuran ini dilakukan selama 2-3 minggu. Nah, setelah selesai dijemur, kemudian dilakukan penggilingan atau pengelupasan. Nah, setelah itu dapatlah menghasilkan kopi robusta yang berkualitas baik. Untuk sistem pengupahan yaitu menggunakan sistem bawon, di mana dapat dibayar menggunakan uang maupun menggunakan biji kopi yang sudah kering.
Nah, saya berharap teman-teman dapat tertarik untuk berkunjung ke Lampung dan belajar lebih dalam mengenai kebudayaan yang ada di daerah Lampung. Terima kasih untuk teman-teman Permata yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.